Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat bangsa Aceh Ban Sigom tentunya. Kembali lagi bertemu dengan saya Pedawa TV. Malam ini kita akan membawa tema punahnya sastra Aceh. Sebelum saya lanjutkan, donasikan subscribe, like, dan komen Anda untuk mengembangkan channel ini. Semoga isi dalam live ini menjadi bermanfaat dan bisa menjadi satu hal untuk kita semua mengingat masa lalu, masa Kesultanan Aceh Darussalam. Isi dalam konten ini kita akan bahas punahnya sastra Aceh yang sumber dari Herman Khan, portal manuskrip Aceh dan Malay. Punahnya sastra Aceh, naskah Hikayat Perang Sabi. Bangsa disayang, bangsa dibuang. Mungkin tepat untuk menggambarkan Aceh saat ini ya. Di atas pusaran politik dan status Aceh yang berusaha membangkitkan nasionalisme keacehan dengan bangsa yang mendapat keistimewaan dan otonomi dari RI. Namun sayang, identitasnya musnah dari sisi sastra dan bahasa. Realitanya, tidak semua orang yang status KTP Aceh mampu berbahasa ibu ataupun lokal. Dalam konteks ini, seluruh bahasa khas daerah yang ada di wilayah Aceh. Dalam beberapa diskusi juga terungkap bahwa sebagian generasi muda dan tingkat pemula sudah tidak menggunakan bahasa Aceh sebagai komunikasi dua arah, apalagi dalam diskusi publik. Ini yang sangat disayangkan, wahai saudara-saudaraku semua. Pasti tidak terlalu ekstrim jika disebut punahnya sastra Aceh. Sebab begitulah realita saat ini. Selama kemerdekaan, belum hadir karya dalam bahasa dan kesastraan Aceh untuk dibaca dan dikagumi. Walaupun semangat pan-Acesnisme pernah muncul di bidang karya sastra pasca rehab rekod gempa tsunami, tapi redup kembali oleh isu-isu politik. Pemerintahan dan kepentingan sekretarian alias kelompok beranjak dari kasus-kasus tersebut pasca perdamaian dan kebencanaan di Aceh. Sepatutnya pemerintah dan pemangku kebijakan di bidang ini untuk merumuskan kembali, membangun fondasi Aceh sebagaimana sebelumnya. Dahulu yang dimaksud adalah periode kesastraan pernah mencapai puncak keselarasan. Karya sastra berbahasa Aceh, meskipun telah muncul sejak abad ke-17 Masehi, namun berkembangnya baru menemukan momentumnya pada abad ke-18. Perkembangan tersebut
semakin pesat pada abad 19 seiring dengan surutnya peranan Aceh sebagai pusat kebudayaan Melayu. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya karya sastra, umumnya puisi dan ditulis dalam bahasa Aceh Jawa, yang muncul dalam periode ini, baik lisan maupun tulisan. Sementara penulisan prosa dalam bahasa Aceh tidak berkembang sebagaimana perkembangan bahasa Melayu, bahkan hingga sekarang. Beberapa sumber karya sastra Aceh tertua yang dapat disebutkan adalah Hikayat Semeun, tanpa diketahui identitas pengarang, anonim, sekitar tahun 1069 Hijriah atau 1658 Miladiah. Hikayat ini bercerita tentang kepahlawanan Samaun, anak Khalid Ibnu Walid, pejuang Islam, yang lahir dan besar di Mekah. Kemudian muncul Hikayat 7 Kisah. Hikayat 7 Kisah ini yaitu Hikayat 7 Kisah tahun 1074 Hijriah atau 1663 Miladiah. Karya tersebut merujuk kepada sebuah karya Nuruddin Al-Amiri, Akbar Al-Akhirah, yang ditulis tahun 1052 Hijriah atau 1642 Miladiah. Karya berbahasa Aceh lainnya yang muncul dalam abad 18 dan 19 diantaranya Hikayat Gumbak Meh, Hikayat Si Rambut Emas. Pengarangnya anonim. Karya ini ditulis atas permintaan Tengku Bandasah, sahabat penulis dari Gampung Barat, Pidi tahun 1220 Hijriah atau 1805 Miladiah. Kabar Insan Kamil, pengarangnya ditulis dalam bahasa Aceh Jawa, bahasa Aceh dengan tulisan Arab. Karya ini yang ditulis tahun 1221 Hijriah atau 1806 Miladiah. Berisi tentang insan kamil dan cara memperolehnya. Setiap baitnya dimulai dengan kata La ilaha illallah. Hikayat Tambih Al-Ashi, pengarangnya anonim, tidak diketahui ya. Ditulis tanggal 27 Jumadil Akhir 1234 Hijriah atau 1818 Miladiah dalam bahasa Aceh Jawa atau Aceh Jawi. Hikayat ini berbicara tentang tauhid dan akhlak yang harus dimiliki seseorang untuk kebersihan jiwanya. Kitab Tambihu Rapilin, Tambih Al-Ghafilin, peringatan bagi orang lalai, karangan Fakih Jalaluddin atau Tengku Dilamgut. Hikayat Balukiyah dengan Afwan, Hikayat Balukiyah dan Afwan. Hikayat ini selesai dikarang 24 Syafar 1264 Hijriah, kurang lebih 1845 Miladiah. Sedangkan penulisnya tidak dikenal. Minhajul Abidin merupakan terjemahan versi bahasa Aceh dari kitab Minhaj Al-Abidin karya Imam Al-Ghazali
yang wafat pada tahun 1111 Miladiah. Terjemahan versi bahasa Aceh yang jauh lebih singkat dilakukan oleh Syekh Marhaban. Hikayat Pocut Muhammad, karya Tengku Lam Rukam. Nama yang diingatkan tidak diketahui. Hikayat Malim Dagang, karangan Ismail Ibnu Yakub, terkenal Tengku Cik Pantai Gelima. Siput 20, salah satunya dikarang, mungkin juga disalin oleh Tengku Lambu. Seorang wanita yang berasal dari Lambu, Banda Aceh. Banyak varian dari versi kitab Sifat 20. Nazaham Jawa, karangan Syekh Marhaban. Karya ini khusus membahas tentang komponen-komponen sembahyang, meskipun judulnya Nalam Jawa, yang artinya pantun didaktik Melayu. Tetapi sebagian besar karya ini ditulis dalam bahasa Aceh, di samping bahasa Arab dan Melayu. Hikayat Menajat, karangan Syekh Marhaban. Hikayat Akbaru, Karim Akbar Al-Karim, karangan Tengku Cik Sematang. Nama asli tidak diketahui. Karya juga dikenal Akidah Al-Jawahir Al-Mubarakah. Teks ini menjelaskan tentang salat, khauf, khitbah, faraid, wakaf, dan hari-hari. Hikayat Akbaru Naim Akbar Al-Naim, karangan mungkin juga Tengku Muhammad Yusuf Tabai. Tanbih 17, peringatan 17, karangan Tengku Muda Terdebu. Teks ini ditulis pertama kali oleh pengarang pada awal abad 13 Hijriah, awal abad 19 Masehi atau Miladiah. Abdau, atau dikenal juga Nazam Syekh Marzuki. Karya tersebut merupakan versi bahasa Aceh dalam bentuk syair dari Akidah Al-Awam, akidah untuk orang awam. Bidang sastra epos atau perang, naskah-naskah primer dan sumber utama pejuang adalah Kitab Tazkirat Al-Rakidin, dikarang oleh Syekh Abbas Ibnu Muhammad atau Tengku Kutakarang tahun 1307 Hijriah atau 1889 Miladiah. Menurut kitab Tazkirat Al-Rakidin merujuk kepada kisah Malim Dagang sebagai peristiwa perang melawan kafir di masa lalu. Nazaham Perang Sabi, karangan Tengku Abdul Wahab Ibnu Muhammad Saleh atau Tengku Cik Tanoh Abe, wafat 1314 Hijriah atau 1893 Miladiah. Nasihat Urung Perang, nasihat bagi orang-orang terlibat perang. Karyanya Ahmad, nama lengkapnya Uri Ibnu Mahmud Ibnu Jalaluddin Ibnu Abdus Salam, berasal dari Cot Palu, Pidi. Hikayat Perang Sabi, karya Muhammad Pantai Kulu, terkenal Tengku Cik Pantai Kulu. Sebagian naskah tersebut menjelaskan kepengarangannya dan kepemilikan hak cipta, tetapi harus diakui, kita sangat minim mengetahui sosok mereka, biografi, dan peran mereka di masyarakat. Apalagi naskah-naskah yang tidak diketahui nama pengarangnya atau penulis. Seperti Hikayat Diuk Plinggam, Hikayat Nebut Nabi, Hikayat Nubuah Nabi, Hikayat Mendehak, Hikayat Sayyidina Husin, Hikayat
Nan Farisi, Hikayat Kemala Alam, Hikayat Malim Diwa, Hikayat Mustamam, Bahaya Seribai atau Bahaya Seribu, Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Cut Fadlun, Hikayat Siti Kizanah, dan lain-lain. Kini yang tersisa hanya kalkulasi karya. Berapa yang dapat dijadikan sumber bacaan dan kajian dari naskah-naskah berbahasa Aceh dalam 1 tahun? Atau kita akan setuju menyebut ini zaman kepunahan kesastraan Aceh? Nah, inilah sahabat-sahabatku. Jangan sampai kita menghilangkan sejarah atau naskah-naskah Aceh, karena sebuah negara tidak akan pernah maju atau sebuah daerah tidak akan pernah maju apabila sejarahnya dilupakan. Kuatnya satu daerah, bangkitnya satu daerah, kokohnya satu daerah, karena selalu menjunjung tinggi sejarah, harkat, dan martabat. Mari saudara-saudara sekalian, melalui akun YouTube ini, akun YouTube Pedawa TV, mengajak sahabat-sahabat semua, rakan-rakan semua, untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya-budaya kita, melestarikan peninggalan-peninggalan indatu kita. Dek taboboh ro tu. Tanya Aceh bangsa terlebih. Payung Aceh adalah bangsa terlebih. Yang pelai tak ingat, mati anak mupak jerat, mati adat pat minta. Dan mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan pada malam hari ini. Nantikan live-live selanjutnya. Dan kepada semua pemirsa, semua saudara-saudara dan kawan-kawan dimanapun Anda berada, baik tuwo, donasikan subscribe, like, dan komen Anda supaya channel Pedawa TV-nya membedah. Jadi Ednan Menteng dari Habalun Tuan, lebih dan kurang dun laki maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.